Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah satu di antara kisah Nabi dalam Al-Quran yang penting diketahui agar kita senantiasa memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waspada terhadap godaan iblis, serta tahu bersikap ketika terjerumus dalam kemaksiatan. Dalam kisah Nabi Adam kali ini akan kami ulas lengkap ceritanya, mulai penghuni bumi pertama sebelum Adam, rencana penciptaan Nabi Adam setelah diciptakan dan saat digoda oleh iblis, hingga setelah diusir dari surga dan hidup di dunia. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Jazirah Kisah bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jazirah Kisah, jika ditelusuri lebih dalam, kisah Nabi Adam dalam Al-Quran disebut dalam 8 surah yang terdiri dari 75 ayat. Kisahnya kita mulai dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Di hadapan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku ingin menjadikan khalifah di bumi." Sontak para malaikat menjawab, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Di bumi maksud malaikat. Lalu siapa makhluk perusak yang menghuni bumi sebelum manusia? Dalam tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir disebutkan bahwa makhluk perusak yang dimaksud adalah jin. Dan jika jin makhluk perusaknya, lalu darah siapa yang ditumpahkan oleh jin tersebut? Dalam tafsir At-Tabari jilid 1 halaman 232 dan Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah jilid pertama halaman 55, walau ini tidak disandarkan pada sanad yang sahih, tapi disebutkan bahwa makhluk yang diperangi jin adalah makhluk yang bernama Hin dan Bin. Hin dan Bin diciptakan sebelum jin dan jauh sebelum Adam. Tapi kemudian setelah jin diciptakan, jin datang memerangi dan menumpahkan darah mereka. Aduh, kejam sekali jin ini ya. Karena sifat mereka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penghancuran besar-besaran kepada mereka. Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa setelah jin membuat berbagai kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, Allah mengutus iblis kepada mereka bersama para tentara dari langit. Mereka menghabisi para jin dan mengusirnya dari bumi ke pulau-pulau di tengah laut. Loh, kok ada iblis juga yang ikut menumpas para jin nakal? Ya, waktu itu ia masih dikenal dengan nama Azazil, yang taat beribadah dan bertasbih kepada Allah. Makanya kata Buya Ar-Razi Hashim, kalimat yang menyebut dalam Al-Quran, "Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu" pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, itu adalah ungkapan dari Azazil saat protes rencana penciptaan manusia. Hasan Al-Basri mengatakan, iblis bukan dari golongan malaikat sedikit pun, akan tetapi iblis adalah asal mula para jin, sebagaimana Adam asal mula manusia. Ad-Dahhak meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa iblis di masa dahulu bersama golongan para malaikat, bahkan menjadi pemimpin para malaikat yang ada di langit terdekat atau langit pertama. Dia ditugaskan untuk menjaga surga dan diberi kekuasaan di langit dan di bumi. Namun karena iblis melihat dirinya dihormati di kalangan penduduk langit, maka timbullah rasa takabur dalam hatinya. Baik, kita kembali ke kisah awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, Allah lalu menciptakan Adam dari tanah. Dalam surah Ar-Rahman ayat 14 disebutkan min solsolin, tapi lebih jelas diterangkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 33, yaitu pada kalimat min hamain masnun, yang menurut Ibnu Abbas adalah tanah liat yang basah dan berbau busuk. Setelah Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, ia berbentuk jasad dari tanah liat selama 40 hari. Para malaikat melewatinya, mereka terkejut karena melihatnya.
Yang paling terkejut dari mereka adalah iblis. Ia melewatinya dan memukulnya hingga jasad itu mengeluarkan suara seperti bejana tanah liat yang berdenting. Iblis lalu berkata, "Kamu diciptakan untuk suatu perkara." Lalu ia masuk ke dalam mulutnya dan keluar dari tuburnya. Ia berkata kepada malaikat, "Jangan takut terhadapnya, sesungguhnya Rob atau Tuhan kalian tidak membutuhkan, sedangkan ia ini berongga. Bila aku menguasainya, benar-benar aku akan menghancurkannya." Ibnu Katsir jilid 1 halaman 540. Menjelang Adam dihidupkan dengan ditiupkan ruh ke jasadnya, Allah berfirman dalam Quran surah Shad ayat 71-72. "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran surah Shad ayat 71-72. Ketika detik-detik ruh ditiupkan ke jasadnya dan masuk melalui kepalanya, Adam alaihissalam lalu bersin dan dia diminta malaikat mengucapkan alhamdulillah. Ia pun mengucapkannya. Maka Allah berfirman, "Semoga Rabbmu merahmatimu." Tapi belum juga ruhnya sempurna sampai ke kakinya. Saat ruhnya masuk ke sepasang matanya, ia melihat buah-buahan di surga, dan ketika ruh masuk ke dalam rongga perutnya, ia segera ingin makan, terburu-buru melompat menuju buah surga. Itulah sebabnya dalam surah Al-Anbiya ayat 37 disebutkan bahwa manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Setelah ruh Adam alaihissalam telah berada dalam jasadnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan mereka kepada Adam alaihissalam. Namun iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentaati perintahnya. Sikap iblis ini kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, diantaranya pada ayat 116 surah Toha. Maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku saat aku perintahkan kepadamu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya, aku tidak akan sujud kepada apa yang engkau ciptakan dari tanah." Quran surah Al-A'raf ayat 12. Dan karena sikap sombong dan pembangkangan iblis inilah ia lalu diusir dari surga. Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Quran surah Al-A'raf ayat 13. Melihat sifat iblis tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada Adam dan istrinya, termasuk kita sebagai anak cucunya, "Hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu Siti Hawa. Maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi sengsara." Singkat cerita, setelah diusir dari surga, iblis yang begitu iri dan dengki kepada Adam dan Hawa tak mau tinggal diam. Ia lalu menyusun rencana untuk menyesatkan nenek moyang kita semua. Dan karena tahu ada pohon larangan di surga yaitu buah khuldi, iblis berusaha keras untuk bisa masuk dalam surga dan mempengaruhi Adam dan Hawa agar bisa memakan buah larangan tersebut. Tapi bagaimana mungkin bisa masuk ke surga dengan terang-terangan sedang ia sudah diusir, pikir iblis dalam benaknya. Akhirnya ia putuskan untuk melobi ke berbagai binatang yang bisa menyelundupkan dirinya masuk ke surga. Setelah iblis menawarkan diri ke hampir semua binatang, namun sayang tidak ada yang bersedia mengajaknya masuk surga. Oh iya, ada satu lagi yang belum ia minta pertolongannya. Ya, si ular. Alhasil, setelah dibujuk, ular bodoh itu akhirnya mau. Iblis masuk ke dalam surga melalui mulut ular. Waktu itu si ular masih layaknya onta buhtiyah, yaitu binatang tunggangan yang paling indah yang Allah ciptakan. Sampai kemudian ular dikutuk dan dihilangkan kakinya karena pelanggaran ini.
Singkat cerita, setelah ular ini masuk ke dalam surga bersama iblis, keluarlah dia dari perut ular itu. Kemudian dia menuju pohon larangan bagi Adam dan Hawa. Pertama kali dia mempengaruhi Hawa. Dia membawa pohon itu ke Hawa. Iblis berkata, "Lihatlah pohon ini, baunya harum, rasanya lezat dan warnanya indah." Dan terus mempengaruhi Hawa yang dibumbuhi sumpah bohong. Ia berkata, "Lihatlah pohon ini, baunya harum, rasanya lezat dan warnanya indah." Dia terus mempengaruhi Hawa yang dibumbuhi sumpah bohong atas nama Allah, hingga Hawa pun mengambil pohon itu dan memakannya. Kemudian baru menggoda Adam. Kata Hawa, "Makanlah, aku sudah makan, tidak ada masalah apa-apa." Adam pun makan dari pohon itu. Tiba-tiba pakaiannya terbuka dan terlihat kemaluan mereka. Nauzubillah, mereka telah melakukan dosa. Lalu Adam masuk ke pohon itu dan dipanggil oleh Allah. "Di mana kamu?" tanya Allah, walau dia Maha mengetahui. "Saya di sini ya Allah," jawab Adam. "Mengapa kamu tidak keluar dari situ?" tanya Allah. "Saya malu kepadamu ya Allah," jawab Adam. Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Turunlah ke bumi asal penciptaanmu." Sedang si ular tadi, karena persekongkolannya dengan iblis, ia pun dilaknat dan kakinya dilenyapkan menjadi bagian perutnya, serta dijadikan permusuhan antara ular dengan manusia. Karena itulah kita diperintahkan untuk menghabisinya. Demikian dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 1 halaman 313. Sebenarnya, sahabat Jazirah Kisah, ada banyak versi pendapat soal bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa, termasuk bahwa iblis menggoda hanya lewat bisikan bukan lisan. Selain itu, ada juga yang menyebut walau iblis sudah diusir dari surga, iblis masih memungkinkan masuk surga. Hanya saja tidak dimuliakan dan masuk dalam keadaan terhina, sebagaimana dalam tafsir Al-Badawi jilid 1 halaman 72. Baik, kita lanjut ke kisah Nabi Adam ini sampai tuntas. Saat Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Konon pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 40 tahun. Sebagian ada yang menyebut 300 tahun dan 500 tahun. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Disebutkan bahwa setiap pagi, siang, dan malam Nabi Adam alaihissalam begitu merindukan sang istri Siti Hawa. Begitu besar rasa cinta Nabi kepada istrinya sehingga Nabi Adam alaihissalam tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihissalam ini pun diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Melihat kesungguhan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menerima tobatnya dan memberikan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah, setelah saling mencari selama puluhan tahun. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Makkah. Dalam pertemuan tersebut keduanya menangis haru. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam alaihissalam beternak, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak
kembar bernama Qabil dan Iklimah. Tak lama kemudian lahir kembali sepasang anak kembar kedua yang diberi nama Habil dan Labuda. Demikian seterusnya sampai mereka dikaruniai 40 anak yang semuanya kembar dalam 20 kali kehamilan. Dan kisah kehidupan dan pergolakan anak-anak Adam selanjutnya akan kita ulas di video yang akan datang, atau coba cek deskripsi, siapa tahu sudah tayang. Tentu kisahnya tak kalah menariknya dari kisah Nabi Adam dalam Al-Quran ini. Untuk itu pastikan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Akhir kata, tak ada kisah terbaik yang paling valid selain kisah dari Al-Quran. Untuk itu, jika kisahnya kami kutip dari Al-Quran, maka percayai dan ambil hikmahnya. Tapi jika selain dari itu, maka jangan lupa tabayun. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan berikan kritiknya lewat komentar di bawah. Dan bila ada yang benar, tentu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.